Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Pada kesempatan kali ini ya, general readings, fun readings ya, akan membahas tentang apakah dia sudah menikah ya. Judul ini direquest dari seseorang yang ada di Pelabuhan Ratu sana ya, tapi tidak ingin disebutkan siapa inisialnya. Oke ya, di sini ada 4 tumpuk. Kok tumben sih Des pakainya kartu bertumpuk-tumpuk ya, variasi baru. Ya silakan kalian pilih ya, tetapi aku tanya dulu, bagaimana kabar kalian sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik ya selalu menyertai kalian ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu diberikan apapun itu tercapai segala cita dan cinta, selalu diridhoi Allah ya tentunya. Kebahagiaan selalu buat kalian semua. Yang sakit segera disembuhkan, yang berkesusahan segera dibahagiakan, yang punya harapan segera disegerakan ya kan, yang lagi bersedih disenangkan hatinya ya. Semua diberikan kebaikan-kebaikan buat sahabat aku semua, buat kita semua, amin. Oke, di hadapan kalian ada 4 tumpuk kartu, bukan 4 file ya. Ada bunga putih, bunga pink, bunga merah marun, dan bunga kuning, masing-masing aster, terus bunga sakura dan bunga pita warna merah marun dan mawar ya, yellow rose. Silahkan pilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau semuanya. Oh ya, Gondes perlu pesan, nggak usah di skip kalau lagi ada iklan, biarinlah iklannya berjalan-jalan dulu, kemudian baru cuman ini kok sebentar, kok nggak lama ya kan. Oke, silakan dipilih, gunakan intuisi hati kalian ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Sempurna ya. Yang harus selalu kita yakinin itu, bahwa hanya kepadanya lah kita bersandarkan diri ya, bukan kepada manusia ya. Oke, silakan dipilih, 5 detik saja, silakan. Mulai ya, diawali dari file yang pertama, bunga aster warna putih. Apa bunga sedap malam ya? Gondes nggak tahu. Yang pasti warna putih itu melambangkan kesucian. Semoga cinta kalian pada pasangan kalian seperti halnya warna putih ya, suci. Oke, sebelum Gondes shuffle, jangan lupa ya like-nya, komennya, subscribe-nya, subscribe ya. Subscribe sangat berguna, memotivasi Gondes Mendes untuk membuat video-video terbaru untuk kalian semua ya. Oke, aku shuffle ya. Ada bunga sedap malam ya. Apakah dia sudah menikah? Kalian mungkin bertanya ya, yang LDRan atau yang pacaran melalui medsos, dapat pasangan melalui medsos ya. Kadang-kadang takut kan, kadang-kadang kalian ngerasa ragu-ragu dan dalam hati bertanya-tanya. Oke, kita shuffle, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah menikah? Gebetan kamu maksudnya ya. Nanti kita akan ambil 2 baris ya. Baris pertama seperti biasa perasaan dia, baris kedua adalah klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. File 1, apakah dia sudah menikah? Ada cinta yang ragu-ragu. Ini cinta ke kamu ragu-ragu. Berarti kok dia yang ragu-ragu ya? Ini bisa vice versa sih. Bisa ini energi kamu, barisan pertama ini, tapi bisa juga energi dia atau perasaan, mewakili perasaan dia. Ya. Di sini ada modernisasi atau pembaharuan dalam suatu hubungan. Ada keraguan-raguan ya, ada godaan diri ya, godaan diri atau perubahan.
Ada yang galau di sini, ada juga yang galau. Oke, kita shuffle lagi, kita ambil 4 kadis 5. Ada next of swords ya, suatu keberanian dan suatu harapan dan keinginan untuk sukses. Apakah dia sudah menikah? Perasaan dia ragu-ragu. Dia belum menikah, cuman dia itu punya perasaan yang ragu-ragu sama kalian. Atau ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya, tergantung vibrasi kalian ya yang nyamper ke sini ya. Ya, dia punya keinginan untuk berubah, atau bisa juga dia ada godaan diri ya, di sini ada godaan diri. Ada keraguan-raguan dalam penyampaian cinta di sini, entah kamu entah dia ya. Dan akan ada membuat hubungan ini tuh, keadaan ini tuh membuat dia galau gitu loh. Ya, terkadang dia ingin menyatakan ke kamu kalau kamu itu adalah cahaya hidupnya, bahwa kalau kamu itu adalah harapan dia, dan ingin hubungan ini sukses gitu loh. Sukses gimana sih, Des? Ya sukses seperti wajarnya hubungan gitu, tidak ada keraguan-raguan. Jadi ada suatu keyakinan bahwa memang hubungan ini layak untuk dilanjutkan. Dan pertanyaan kalian ini sebetulnya tidak perlu. Cuman kalian ragu-ragu memang. Di sini bisa kamu, bisa dia yang ragu-ragu dalam perasaannya dia dan perasaan sendiri. Dia di lain perasaan dia sendiri tidak yakin, karena mungkin kalian hanya berhubungan lewat chat, itu nggak pernah ketemuan. Kalaupun ketemuan itu nggak intens gitu, misalkan harus cari-cari waktu tepat gitu, itu kan kadang-kadang mencurigakan suatu hubungan ya. Jangan-jangan dia lagi cari kesempatan meninggalkan pasangannya gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalian harapan dia, kamu tuh cahaya hidup dia. Cuman kalau ini di posisi kamu ya, tolong kepastiin ke dia kalau kamu sesungguhnya memang mencintai dia, menyayangi dia, bukan terus status kamu tuh dijabarkan gitu loh. Jadi dia juga nggak ragu-ragu, atau ini bisa vice versa ya. Kamu ragu-ragu ke dia karena dia takutnya sudah menikah, diajak ketemuan nggak mau, cacatan cuma lewat cacat aja, itu aja kadang on off gitu ya kan. Ya kan, terus kadang-kadang aktif, kadang-kadang nggak online, kadang-kadang offline, kadang-kadang balesnya cepet, kadang-kadang lambat, kayak seolah-olah tuh dia tuh cari-cari waktu gitu, seolah-olah menggambarkan di pikiran kamu tuh kalau dia itu sudah punya pasangan hidup dan kamu itu untuk menjadi orang keberapa gitu. Ya enggak, dia belum menikah sama sekali ya. Dia memang enggak intens tuh bukan karena karena dia punya pasangan, tetapi karena memang dia juga memikirkan kamu, jangan-jangan kamu udah punya pasangan gitu loh, gitu. Tapi bisa juga karena dia punya pemikiran kalau pacaran itu nggak harus cacatan seperti minum obat pagi, siang, sore gitu, enggak, seperlunya aja. Tetapi bagaimanapun juga kalau namanya hubungan memang harus komunikasi secara rutin ya, minimal tuh tanya kabar gitu kan, ya kan. Nah di sini yang mungkin yang kalian ingin pertanyakan seperti itu Londes, kok kalau aku chat itu kok lama sekali sih balasnya, kenapa sih ya Des ya gitu. Apakah dia itu lagi sama istrinya, apa dia itu lagi sama anak-anaknya gitu. Enggak, di file nomor 1 tidak ada gambaran dia sudah menikah. Justru dianya ragu-ragu dengan cinta kamu dan ragu-ragu dengan perasaan dia, takutnya itu kamu udah punya pasangan gitu ya. Sekarang kita lihat kenapa kan. Kadang-kadang dia terfikirkan untuk mencari cinta lain karena keraguan-raguan ini ya, karena keraguan-raguannya. Kadang-kadang dia bingung itu kan, ragu-ragu terus dengan perasaan dia ke kamu ya, karena kamu juga nggak pernah menentukan sikap yang sebenarnya tuh kayak apa gitu. Tapi dia berani loh di sini untuk mengatakan bahwa
Nanti suatu saat dia akan mengatakan, tapi belum waktunya. Nanti kalau udah kamu kasih clue bahwa kamu itu serius sama dia, kamu itu nggak mainin hubungan ini, mungkin dia akan bicara tentang bahwa kamu itu berharap besar, bahwa dia itu berharap besar sama kamu, atau sebaliknya ya. Kadang-kadang terpikirkan untuk mencari cinta di sini karena apa? Ya orang dia berharap mempunyai pasangan, tapi kamunya seperti membuat dia bimbang gitu, atau sebaliknya gitu ya. Terus kemudian tuh kalau udah mulai seperti ini akan hancur hubungan ini, ya kan? Dia udah mulai mencari cinta yang lain gitu karena kamu yang nggak ngasih kepastian komitmen kalau kamu tuh serius sama dia gitu. Dia tuh kan mencari cinta baru. Nah udah mulai diambang kehancuran kalau udah mulai saat kayak gitu kan. Dia sering menenangkan diri, mencari penenangan diri sambil menunggu kenyataannya itu seperti apa sih. Dia sering mengalami suatu kegalauan di sini. Ada hubungan tapi kok galau, gimana coba? Ya karena kalian saling ragu-ragu. Dia mempertanyakan keadaan kondisi kamu itu posisinya seperti apa, kamu tuh serius nggak sama dia, kamu tuh main-main apa beneran. Dia sendiri juga punya posisi seperti itu, kamu sendiri juga punya posisi tanya-tanya di hati apakah dia itu serius sama kamu. Dia serius, justru dia menunggu keputusan dari kamu. Dia galau. Kalau kamu udah kasih aku serius sama kamu, pasti dia akan berani bicara kalau kamu adalah harapan dia ke depan gitu ya. Dan tidak akan ini yang endingnya dari semua ketidakjelasan itu akan terjadi pencarian cinta, kehancuran ya. Mengisolasi diri kan, terluka jadi mengisolasi diri itu kan. Ada awal baru, nanti akan terjadi awal baru dan pembelajaran hidup. Tidak akan dia jadikan hubungan dengan kamu itu pembelajaran hidup. Sekarang bagaimana terserah kalian. Dia butuh kata serius gitu. Bilang aja aku serius kalau kamu memang sayang sama dia. Ini sama-sama pertanyaannya. Dimulai dari kamu ya, dimulai dari kamu. Dia nggak nonton video ini jadi dia nggak tahu ya. Jadi dimulai dari kamu saja. Coba kamu bilang, iya ndas aku tuh tiba-tiba di blok. Gimana nggak ngeblok? Kamu sendiri juga kadang-kadang nggak ngasih kepastian dia tentang hubungan ini. Ayo kita komitmen, kita pacaran, atau kamu hanya seolah-olah tuh kesannya tuh hubungan ini hanya have fun gitu, atau fun-funan aja gitu. Dia kan padahal dia serius gitu loh. Apakah dia sudah menikah? Belum. File 1 nggak ada pernikahan. Justru dia lagi menunggu keputusan dari kamu tentang hubungan ini. Ya, mau dibawa kemana gitu. Oke? Jangan sampai terjadi kehancuran seperti ini. Kalau memang kamu cinta, jangan sampai terlambat. Dimulai dari kamu yang menonton video ini. Karena dia belum tentu menonton video ini. Ya, oke? Oke, file 1 ya. Sekarang aku akan shuffle untuk pesan buat kamu yang menonton video ini. Di sini kan kamu yang kepoin, berarti kalian yang ragu-ragu kan, kamu yang ragu-ragu. Jadi kamu yang akan aku kasih pesan. Kalau dia belum tentu nonton, ya. Ini cinta kayak ngambang gitu loh. Jadi kayak digantung gitu. Padahal yang di sana itu benar-benar berharap kamu itu adalah harapannya, kamu itu adalah cahaya hidupnya. Atau bisa jadi kalian yang memang hubungan ini seperti digantung kamu itu. Kamu jadi bertanya-tanya, mau tidur mikirin apakah dia itu serius sama aku, apakah dia itu cuma udah nikah tapi iseng-iseng sama aku. Jadi kamu tuh kayak digantung gitu. Jawabannya di file 1. Semoga kalian resonate ya. Dimulai dari kamu. Kalau kamu ingin kepastian, tanyakan aja ya. Ini dibuka clue-nya di sini. Dibuka clue-nya. Kalau memang dia serius, nanti akan menjawab serius. Kalau tidak, ya kamu harus siap dengan konsekuensi menjalin hubungan itu. Ada pahit, ada manis. Kalau berhasil ya berarti berhasil, kalau enggak ya resiko kedua gagal gitu aja. Menjalin suatu hubungan harus siap dengan segala resiko. Berani berenang berarti jangan takut tenggelam gitu. Seperti itu
itu sebetulnya hubungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa file nomor 1 mengambil kartunya tebarannya 6? Ya memang seperti ini. Yang jatuh itu berarti ada pesan yang harus aku sampaikan, harus Mendes sampaikan ke kalian gitu. Banyak amat ya Des, tapi kalian puas kan kalau begini kan? Oh, bisa dijabarkan panjang lebar. Ada harapan kan, Mendes sudah bilang, entah kamu entah dia itu punya harapan untuk hubungan ini. Jadi kalian itu seharusnya ini dimulai dari kalian. Ya coba kalian tanya baiknya sebagaimana gitu. Kan yang kalian takutkan jangan-jangan dia udah punya pasangan. Dia tidak punya pasangan. Dia menunggu keputusan dari kamu itu hubungan ini mau dibawa kemana. Dia jadi ragu-ragu gitu mau menyampaikan ke kamu. Takutnya ditolak, dia takut sakit duluan. Kamu sekarang kan yang menonton, jadi kamu siap sakit ya. Udah kasih clue sama Gondes. Harus siap berani berenang, berani tenggelam, ya kan? Ya kan? Berani menjalin hubungan, berani menanggung resiko apapun itu. Pink, kalian suka warna pink mungkin. Yang LDRan kadang-kadang suka bertanya-tanya juga ya. Yang LDRan itu ya kadang-kadang udah 4 hari di chat nggak dibaca. Kalian nggak tahu dia baca, tapi pengaturannya diatur sedemikian rapi. Jangan mengeluh ya, jangan mengeluh. Ya, gimana nggak ngeluh sih deh seorang dianya seperti itu. Ya ini udah ada jawabannya. Dia itu menunggu bukan karena nggak mau sama kamu. Kalian ada yang berdiling dengan duda ya. Jangan senyum-senyum ya. Kalau kalian nonton feminim ini dudanya lagi nunggu di sono, tapi kamu yang nggak ngeh aja. Sama-sama jadi ragu-ragu, sama-sama menunggu, sama-sama galau. Kamu jangan kekanak-kanakan ya, harus dewasa. Itu pesan buat kamu semua itu segitu ya. Jalan yang lurus untuk cinta, harus clear. Tahu kan hubungan yang clear itu gimana? Ya jujur, ya setia, ya percaya, ya terbuka, ya saling melengkapi. Kalau dia nggak mau ngomong duluan, ya kamu yang ngomong duluan. Kalau dia banyak omong, ya kamu yang diam. Jangan nanti tubruk-tubrukan, dia ngomong, kamu ngomong, akhirnya berantem gitu. Oke, sekarang aku shuffle untuk pesan kalian berdua dari alam semesta, dari versi Gondes Mendes Tarot. Atau kalian mau pesan yang mana? Mau pesan Angelic Oracle Card ya? Oke. Nggak masalah. Mendes punya banyak pesan di sini. Ada yang dari Angel Oracle. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan alam semesta buat file nomor 1. Bismillah. Ground yourself, ada ground yourself. Sebentar aku taruh ini dulu ya. Oke, taruh sini. Aku tutup dulu biar rapi. Ya, langsung diartikan saja ya kan. Nggak semua orang bisa bahasa Inggris, termasuk Gondes itu juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ngomongnya masih belepotan. Aku cinta Indonesia. Padahal bahasa Inggris kan bahasa internasional, Des. Tapi aku cinta Indonesia. Ground yourself ya. Saat kamu melepaskan diri dari kesadaran akan tubuh kamu dan dunia fisik, kamu menjadi tidak terkendali ya. Meskipun menyenangkan untuk melayang ke surga. Ya, kamu memperhatikan atau kamu perhatian dan pekerjaan dibutuhkan di bumi. Kami para malaikat membantu kamu menyeimbangkan spiritual dan material sehingga kamu dapat menikmati kehidupan dari duniawi yang memuaskan. Jadi seperti ini. Apakah dia sudah menikah? Pesan dari Angelic Oracle Card ya. Bahasanya kita itu ibaratnya tinggal di bumi itu seperti ini itu adalah milik kita, tanah kita sendiri. Jadi
saat kamu itu dalam keadaan limbung atau dalam keadaan bimbang gitu ya, kamu tuh seolah-olah ya, bimbang itu kan bisa melepaskan diri dari semua angan ya, kegelisahan, kebingungan, keraguan-raguan. Kalau udah namanya suatu melepaskan diri dari kesadaran tuh kayak gitu ya, apalagi dari dunia fisik gitu, udah nggak mengingat kita apapun, yang kita pikirkan ya hanya terfokus sama yang kita pikirkan itu aja. Itu membuat kita limbung ya. Kadang-kadang memang ya menyenangkan sih, kita berandai-andai gitu, tapi pada akhirnya ini hanya akan melukai diri kamu sendiri ya. Di sini malaikat penjaga kalian itu menyampaikan pesan bahwa apapun yang terjadi di bumi ini adalah tanggung jawab kita, termasuk kebimbangan kalian, hati kalian, dan apapun itu ya, angan-angan kalian ada pada diri kamu sendiri ya. Jadi kamu jangan merasa segala sesuatu itu membuat kamu itu terlupakan atau melupakan tentang kewajiban kamu sebagai seorang umat atau sebagai sosok manusia yang di sini kan jatuh cinta. Kadang-kadang kita terbawa emosi yang sentimental gitu, untuk ada kan emosi yang meledak-ledak ya. Nah ini seperti hampir mirip melo gitu ya. Jadi pesan para malaikat penjaga kamu itu, mereka akan selalu menjaga kamu ya, menyeimbangkan spiritual dan material. Jadi mereka, para malaikat itu menuntun kamu untuk tetap selalu menyebut nama Allah, selalu spiritual dipegang teguh ya, bahwa jangan kamu sandarkan harapan itu kepada manusia yang akan membuat kamu nanti itu labil atau membuat kamu itu tidak sewajarnya ya. Misalkan jadi kita fokusnya ke satu titik, yaitu dia terus kamu seperti orang yang lemas, lunglai, bingung ya kan, gitu maksudnya. Pesan dari Angelic Oracle seperti itu ya, pesan alam semesta buat kamu, sehingga para malaikat ini akan mengingatkanmu untuk selalu menyeimbangkan diri dengan yang namanya spiritual dan material ya, harus imbang ya, agar kalian tidak benar-benar membuang energi hanya untuk hal-hal yang seperti ini. Ini hanyalah suatu bonus di dunia untuk kita mengembangkan pikiran, bukan untuk memfokuskan atau menaruh hidup kita pada hubungan gitu ya. Tetap kembali berhubungan kepada Yang Maha Kuasa. Secara spiritual kamu tetap memohon yang terbaik untuk hubungan ini gitu ya. Kalau memang tidak baik ya, biar segera diperlihatkan apa alasannya sehingga kamu harus melupakan dia, atau apa alasannya kenapa kamu harus berjodoh dengan dia. Itu pasti nanti para malaikat itu diutus sama Yang Maha Kuasa untuk alam semesta, ya pemilik alam semesta, untuk menyampaikan pesan ini. Jadi kamu nggak usah gundah, nggak usah gulana, tetaplah berkreasi untuk mencapai yang dinamakan kebutuhan dunia atau kebutuhan hidup yang sewajarnya saja gitu. Oke ya, file nomor 1 paham kan? Oke. Jadi apapun yang terjadi, jangan galau. Apakah dia sudah menikah belum ya, dan kamu nggak usah memikirkan dia sampai sebegitunya gitu ya, sampai sedih, sampai melupakan pekerjaan, lemes badan, nggak usah ya. Udahlah, biarin yang lalu. Kalau memang dia baik untuk kamu, pasti akan segera dipersatukan. Kalau dia memang tidak baik buat kamu, pasti akan dijauhkan dengan cara Allah sendiri gitu. Kenapa dipertemukan deh kalau begini? Ya itulah cara Allah kita untuk menuju menjadi seseorang yang lebih baik, atau kita lagi melewati suatu fase yang nanti kita menuju ke tempat yang lebih baik, atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Begitu ya, jangan diambil pusing ya. Ya seperti ini nih pesan dari file nomor 1, bahwasanya dia belum menikah dan dia ragu-ragu ke kamu ya. Kenapa mesti ragu-ragu ya? Seorang gentle itu mah kalau ditolak ya terima apa adanya gitu ya kan. Ini mah nggak berani
ya kan. Jadi kamu sama dia sama-sama ragu-ragu gitu ya. Oke, Shawn Mendes, jangan pernah kamu sandarkan harapannya kepada manusia ataupun kepada alam, tapi sandarkan harapan kepada yang maha kuasa. Yang maha kuasa pasti akan turun tangan, karena Allah juga tidak akan membiarkan umatnya itu meneteskan air mata yang berlebihan, dan untuk mencari jawaban pasti Allah akan memberikan jawabannya ya. Kamu sabar aja dan anggap aja ini sebagai rute, jadi tidak membebani pikiran kalian. Oke ya, file nomor 1 sudah selesai. Tetap semangat ya, tetap ayunkan langkahmu untuk menjalani hidup ini ya. Oke, bye. Oke, kembali di apakah dia sudah menikah ya. Di sini kita melaju ke file yang nomor 2 ya, diwakili oleh bunga sakura warna pink ya. Emang bunga sakura itu harus warna pink guys? Oh ya, romantis. Apakah dia sudah menikah? Oke, aku sabar ya. Mendes akan ngambil 2 baris ya. Baris untuk perasaan dia, 1 baris kedua adalah untuk klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dishuffle jangan lupa subscribe-nya ya, buat Mendes buat Gondes Mendes ya, karena subscribe sangat membantu memotivasi Gondes Mendes membuat video-video ya terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah menikah? Oke, ini general reading ya, sifatnya umum, bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik energinya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kebahagiaan, tak kelihatan ya, ada apa? Kebahagiaan. Pencarian hidup baru ya, ada pencarian hidup baru. Rencana yang lagi disusun. Five of Wands, pertengkaran atau persaingan. Ada Justice. Kita lihat klarifikasinya. Keluarga yang bahagia, beban tanggung jawab, ada kebahagiaan. Case of Swords, pemikiran, awal pemikiran. Dan ada kekecewaan cinta. Perasaan dia ya, ini bisa vice versa, bisa perasaan kamu. Apakah dia sudah menikah? Ada suatu kebahagiaan, keinginan untuk mencari hidup baru dan merencanakan, karena semua ini terjadi diawali karena adanya pertengkaran atau suatu adu argumen ya. Ini kan kita bicara tentang hubungan, dan akan terjadinya memang sudah terjadi penyelesaian ya. Kalian udah selesai sama dia ya hubungannya. Ini buat yang file nomor 2, sepertinya kalian memang sudah ingin menyelesaikan hubungan di sini. Apakah dia sudah menikah? Sudah, sepertinya dia.
Ada kekecewaan di cinta di sini. Kenapa dia mencari cinta baru? Di dalam keluarga dia tuh ada beban banyak di sini ya. Buat intermezzo kamu. Bukan buat serius. Karena dia dalam keadaan kecewa dalam rumah tangganya itu kecewa. Dia membutuhkan pentakel yang banyak dan di sini dia merasa kecewa sehingga kenapa pasangannya itu selalu menuntut dia untuk mendapatkan suatu pentakel yang banyak dari si dia, dari seseorang yang kamu ajak dealing ini, yang berdealing dengan kamu ya. Maka dia mencari semacam mencari hidup baru di sini, mencoba mencari hidup baru dan menemukan kamu. Tapi kalian selalu terjadi pertengkaran. Baikan sebentar, bertengkar lagi. Baikan sebentar, bertengkar lagi. Karena apa sih, dia itu suka salah paham. Sejatinya dia itu bahagia dengan keluarganya. Tetapi karena beban hidup yang dia tanggung membuat dia itu kecewa dalam cinta, dan dia mencoba untuk melakukan pencarian hidup baru. Di sini dipertemukan dengan kamu. Tetap dia bahagia awalnya ya, dan merencanakan sesuatu gitu. Tetapi terjadi selalu perdebatan di antara kamu dan dia ya. Jadi terjadi kayak perdebatan terus menerus gitu ya. Sebabnya apa ya, Des? Mungkin karena kalian yaitu dalam hati itu bertanya-tanya dia tuh udah menikah apa belum gitu. Sebentar dia bilang sudah cerai sama pasangannya sebentar, tapi dia nggak intens menghubungin kamu. Alasannya apa? Kan tanggung jawab hidupnya, karena dia harus membiayai anak-anaknya ataupun anak-anak dari mantannya gitu ya. Emang udah mantan ya, Des? Ada yang sudah, ada yang belum, tapi banyak kan belum. Tapi si dia ini mendekati kamu kan karena dia merasa di rumah itu seperti butek gitu. Butek apa itu, nyesek gitu. Jadi dia keluar ataupun iseng-iseng kan dipertemukan dengan kamu melalui medsos atau nomor nyasar atau apapun itu ya. Dia sudah menikah, dia sudah punya keluarga. Ada yang sudah bercerai, ada yang belum. Soalnya ada kekecewaan cinta ya. nggak ada kehancuran soalnya di sini. Adanya si dia itu menanggung beban untuk keluarga ini, untuk keluarganya dia. Makanya dia kayak kadang-kadang itu terfikirkan ya, dia kecewa sekali dalam hubungan ini. Kenapa istrinya dulu yang baik-baik sekarang agak materialistis gitu ya. Makanya dia ngelang-lang buana mencari, coba-coba gitu mencari keluar. Ternyata dipertemukan dengan kamu atau melalui chat ya. Namanya keluar itu nggak harus jalan-jalan muter-muter itu enggak, tapi dia keluar dari zona pernikahan ini, iseng gitu ya, chat cocok sama kamu, ketemu kamu dan merasa nyaman, merasa pas, merasa bahagia. Tapi itu awal-awal aja ya kan, awal-awal aja kamu. Tapi kemudian sering terjadi pertengkaran antara kamu dan dia, pertengkaran yang sepele menjadi masalah gitu. Ya, kamu kadang-kadang mempertanyakan yang memang pantas kamu tanyakan, kenapa kok seperti ini, apa ada punya istri atau apapun itu. Tetapi ini bisa vice versa ya. Tapi ya memang seperti itu keadaannya. Dia memang hanya kayak satu pelarian gitu kalian itu. Nih. Hubungan ini udah selesai, hubungan kalian ini udah hampir selesai, bahkan udah yang selesai karena dia yang menyelesaikan. Karena terjadi pertengkaran, akhirnya dia mengalami juga seperti kekecewaan cinta. Dan mereka, kenapa dia sama kamu nggak seperti dulu lagi, kok kenapa dia berubah? Ya karena dia kembali kepada istrinya, pada pasangan hidupnya. Karena di sana dia aslinya itu ya bahagia, cuman karena beban hidup ini, sang istri yang suka selalu menuntut lebih, membuat dia pusing dan kecewa tentang cinta ini gitu. Oke, sekarang main shuffle untuk pesan buat kamu ya. Gimana, udah jelas belum? Ya, kamu sudah ada yang selesai hubungan ini, ada yang belum.
ada yang memang udah hampir selesai karena kalian selalu bertengkar dan dia tidak ingin seperti itu. Sebetulnya kamu itu dekat sama dia itu ada sebagian, ya nggak semua, hanya suatu pelarian saja karena dia kecewa dalam rumah tangganya. Tapi dalam rumah tangganya nggak terjadi kehancuran, nggak terjadi perceraian. Kecewa karena dia merasa beban hidupnya itu sangat berat gitu, jadi dia butuh cari hiburan gitu. Kayak gimana ya, kayak iseng-iseng berhadiah gitu loh, tebak-tebak buat manggis gitu, siapa tahu ya bisa menghibur gitu, siapa tahu misal jadi beneran. Kalau iya berarti kamu jadi istri kedua. Aduh, siapa yang mimpi jadi istri kedua ya, mending pacaran sama duda kan, bener ada manipulasi. Sebetulnya tujuan dia itu ini ya, kamu ya, buat kamu. Sebetulnya ini tuh ada manipulasi, cuma di sini nggak dijelaskan secara jelas. Di sini kan ada beban hidup, mendekati kamu, mencari kehidupan baru, ya, untuk tujuan sesuatu hal. Tapi malah justru kalian selalu bertengkar, yang enggak macam-macam bertengkar, ada alasan aja bertengkar, ya. Untuk kalian berdebat itu ada aja, karena akhirnya kalian memutuskan untuk menyelesaikan hubungan. Ada yang sudah menyelesaikan secara total, udah selesai, tapi sekarang kalian kepoin di sini. Ada yang belum, baru sedikit-sedikit udah mendekati selesai, tapi ada yang masih tahapan bertengkar mencari pembenaran diri. Ada spiritual yang harus kamu lakukan adalah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya, berikan petunjuk, ya. Saat cinta itu indah ya, saat pertama kamu kenal sama dia, yang dia berikan itu adalah kebahagiaan. Tetapi memang feeling Mendes ini menginginkan sebentuk manipulasi buat hubungan ini ya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang tanggung jawab dia. Dia ingin sesuatu dari kamu untuk membantumu. Kamu telah berjalan ke arah yang benar. Kalau sekarang kalian sudah menyelesaikan hubungan ini, kamu tidak salah, emang udah tepat, dan seperti itu saja. Kamu bisa cari yang lain, masih panjang hidup. Jangan mempermainkan hubungan. Makanya kalau selesai, kalau kamu memang beresiko, mau menanggung resiko, silahkan. Ya, pesan dari Blackboardnya Mendes. Ya, bahagia awalnya dia sama kamu itu, tapi kemudian terjadi pertengkaran, dan salah satu di antara kalian tidak sanggup, terutama kamu udah nggak sanggup ya mendampingi dia yang seperti itu, yang selalu nggak jelas. Pacaran ya ada maksud apa-apa, cuma sekedar pacaran. Awal-awal bahagia, ketemuan, tertawa, hahaha, kemudian hambar, terjadi pertengkaran terus. Buat apa? Semuanya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Oke ya, kita shuffle untuk Angelic Oracle card-nya. Pesan alam semesta versi Angelic Oracle card. Ya, bismillah. Satu, family, lu keluarga, family, lu keluarga. Situasi ini berakar pada pengalaman emosional ya, dengan anggota keluarga. Terjadi perdebatan kan, karena beban tanggung jawab ini ya, terjadilah hubungan dengan kalian ya.
yang dapat kami bantu memahami dan menyembuhkan dalam pikiran dan hati kamu. Kelilingi orang ini, diri kamu sendiri, dan pengalaman menenangkan cahaya biru dan banyak malaikat. Bersikaplah terbuka terhadap hadiah dan di dalamnya situasinya, dan biarkan diri kamu sendiri merasakan kedamaian. Ya, memang kalau pesan dari Angelic Oracle Card ini, hubungan kalian ini terjadi karena si dia itu terjadi suatu pengalaman emosional dalam keluarga dia, yaitu suatu kekecewaan cinta. Kemudian dipertemukanlah dengan kamu, ya. Ini sebetulnya kemarin cuma iseng-iseng aja, tapi benar-benar terjalin hubungan sama kamu, dan awalnya sangat indah sekali. Tersirat di sini itu sebetulnya ada manipulasi, di mana dia memerlukan suatu finansial untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan dipertemukan dengan kamu. Tapi akhirnya kalian mengalami suatu ending atau selesai dalam hubungan ini. Ada yang lagi proses ending, ada yang memang sudah ending, dan ada yang masih jalan hubungan ini tapi masih bertengkar untuk masalah seperti on off, kadang-kadang nyongol, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ya pokoknya membuat kalian itu kebingungan gitu ya. Ini bisa versal ya. Dan sejatinya para malaikat pesan di sini akan menjaga kamu, untuk kamu mengontrol diri ya, untuk mengontrol diri, untuk menyembuhkan dan memahami dan menyembuhkan bahwa hubungan ini memang tidak usah dilanjutkan karena hanya akan membuat terluka ya. Jadikan ini semua pengalaman dan jadikan semua ini adalah pembelajaran, maksudnya seperti itu ya. Dan di sini para malaikat pun nanti akan membantu kamu ya, akan membantu kamu ya, dengan banyak malaikat ya, akan menenangkan pikiranmu ya. Dan kamu harus bersikap terbuka terhadap semuanya ini hadiah. Ini adalah termasuk hubungan ini adalah sebuah hadiah dari alam semesta untuk kamu, untuk pembelajaran. Seperti ini loh yang harus kamu pelajari. Pesan dari kartu Angelic Oracle Card, dari tebaran kartu tarot seperti itu. Juga dari pesan-pesan Mendes Tarot di situ. Seperti itu ya. Jadi jadilah kamu jadikan diri kamu lebih mengerti sekarang setelah menonton video ini. Siapapun yang berdealing dengan orang yang meragukan, lebih baik kalian pikirkan dulu ya, karena kamu itu sebetulnya harus membahagiakan diri sendiri. Di sini tidak ada kebahagiaan, bahagianya cuma sebentar saja ya. Buat apa bertahan, toh dia akan kembali ke istrinya ya, akan kembali kepada keluarganya. Carilah kedamaian hidup kamu sendiri ya. Di sana situasi ini tuh seperti memberi pelajaran buat kamu gitu loh ya kan, seperti memberi pelajaran buat kamu tentang cinta kasih itu seperti apa. Misalkan kamu kemarin udah berkorban, ya udahlah, ikhlaskan aja bagi pembelajaran. Nanti akan ada secara materi ya, para malaikat akan membantu kamu secara spiritual dan secara materi akan dibantu ya. Untuk healing, malaikat akan bekerja membantu kamu untuk menyeimbangkan dan memahami ya. Kita menyembuhkan di sini, nanti para malaikat akan membantu kamu ya. Kita nggak akan enak kan dealing sama orang, walaupun kita cinta setengah mati, kita harus berpikir secara rasional ya. Oke. File 2 ya sudah selesai. Mendes sampaikan pesan dari tebaran kartu tarotnya seperti ini. Dia sudah mempunyai istri dan berjalan sama kamu pun sepertinya juga sering terjadi pertengkaran dan membuat kalian sering terluka ya, menjadi kamu bimbang, gak jelas gitu.
teman kamu itu berbicara bahwa dia sudah punya keluarga dan dia mendekati kamu itu sebagai pelarian karena dia mengalami kekecewaan cinta karena sang istri selalu menuntut hak yang lebih banyak gitu. Oke ya, semangat selalu, jadikan ini motivasi, antipasi atau pembelajaran, pilih salah satunya ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya ya buat motivasi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. God bless you, bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini kita general reading ya, ataupun fun reading. Masih di apakah dia sudah menikah ya. Di file yang ketiga diwakili oleh bunga pita warna merah marun ya. Oke, sekarang kita shuffle ya. Apakah dia sudah menikah? Barangkali kalian mengerti sesungguhnya dia itu siapa, bagaimana, dan apa statusnya. Banyak kan yang kalian berkenalan atau ketemu di medsos ya, yang mungkin belum tahu yang sesungguhnya gitu ya, pengen tahu ya kan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perlu diingat ini hanyalah general reading ya, bisa resonan bisa tidak, dan jangan jadikan pedoman dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadikan ini fun reading ya, jadikan ini hiburan secara entertainment ya, jadikan ini motivasi ya, kalau ini memang kamu alami, antisipasi ataupun pembelajaran. Dan jangan lupa selalu bersandar kepada Yang Maha Kuasa, karena sejatinya yang mempunyai hidup adalah Yang Maha Kuasa ya. Jadi bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah menikah? Bismillahirrahmanirrahim. Five of Swords ya. Manipulasi, keinginan yang terselubung dalam suatu hubungan atau manipulasi. Ada X of Pentacle, proses atau ya proses segala sesuatu. Dia seseorang yang aktif memproses atau kreatif ya. Di sini ada Nine of Pentacle, seseorang yang pintar memproses atau mencari finansial ya. Ada Three of Swords, seseorang yang pernah patah hati atau sedih, dan ada The Moon. Secara emosional di sini ada mengharapkan sesuatu dari hubungan ini, karena dia pernah disakiti hatinya mungkin, atau bersedih hatinya ya akan sesuatu hal. Dia ada manipulasi di hubungan ini. Apakah dia sudah menikah? Belum. Ini dari diri dia ya, seseorang yang lagi memproses untuk menuju ke kebahagiaan ya, setelah dia menderita sakit hati, sedih, patah hati mungkin ya, karena di sini ada Three of Swords ya, dan ada The Mounts ya, sesuatu yang berbau-bau emosi ya. Jadi ada suatu keinginan tapi masih terselubung oleh suatu kesedihan di masa lalu ya. Jadi untuk hubungan kalian ini ada sedikit manipulasi, yaitu untuk membuat dia bisa healing gitu. Jadi kalau kamu sayang ya berikan dia support agar dia healing, tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu ya. Apakah dia sudah menikah? Ada Two of Swords, ada kebimbangan di sini. Kalau kamu sayang sama dia ya, buatlah dia healing. Kalau kalian ragu-ragu sehingga kalian kepoin apakah dia sudah menikah,
Dia masih trauma oleh masa lalu, jadi kadang-kadang berhubungan dengan kamu itu kadang-kadang masih banyak kebimbangan di sini ya. Ya, dia masih trauma dengan masa lalu. Jadi di sini kamu itu dijadikan suatu tempat ya, tempat untuk mencurahkan perasaan hati dia, di mana dia mengalami suatu kecocokan dengan kamu ya. Itu tujuan dia itu manipulasi. Yang dimaksud manipulasi itu ya, yang disebut dengan manipulasi. Bukan manipulasi berbentuk uang, bukan ya, tapi karena berbentuk bukan materi atau uang atau berbentuk macam keinginan berbagi gitu ya, berbagi ya. Jadi apapun yang dia lakukan seperti orang yang nggak butuh gitu ya kan, seperti orang yang butuh nggak butuh ya. Kalau kalian sayang, kalian harus bisa mengerti dan kamu harus bisa membantu ya, harus membantu apa yang terjadi pada dia. Jangan curiga ya, dia belum menikah tapi pernah tersakiti. Ada Ace of Pentacle, dia lagi sedang mencari suatu peluang ya, terus untuk mendapatkan suatu kebahagiaannya kembali ya kan. Dan di sini ada Next of Swords, ada next of Swords, suatu keberanian untuk melangkah ke depan nanti seandainya kamu mampu membuat dia healing dari masa lalunya. Ada Next of Pentacle, dia ingin bahagia juga ya, ingin kebahagiaan dari hubungan ini. Tapi dia itu suka kadang-kadang chat aku langsung dibalas, atau kayak dia itu kayak nggak meyakinkan kalau dia itu sayang sama aku gitu loh Des. Ya karena dia memang semacam kayak mengingat masa lalu itu belum bisa dia lupakan. Karena apa? Sangat melukai di sini. Dia sangat terluka hatinya. Jadi kayak orang yang labil gitu. Di sini ada orang yang bimbang, takut hal semacam itu akan terulang kembali. Sepertinya ini masa lalunya begitu, sangat melukai hatinya. Jadi kayak trauma gitu ya. Dan dia mengenal kamu seolah-olah kamu itu, dia berani menaruh harapan sama kamu karena ada demon di sini ya. Secara emosional gitu. Cuman dia juga labil karena apa? Masih ada sesuatu yang membuat dia itu takut untuk menjalin hubungan secara serius gitu. Jadi ya kayak tarik ulur gitu. Kadang kalian dia kadang-kadang sayang banget sama kamu, tapi kalau udah mulai keingat masa lalu dia akhirnya kalian begitu diabaikan gitu. Kalau WA chatnya itu singkat, kalau nggak singkat tuh kadang-kadang dia ada nada-nada emosi yang marah, kayak nggak suka gitu. Ini yang terjadi di file nomor 3. Si dia belum menikah, tapi dia terjadi sesuatu membuat hati dia itu sangat trauma dalam menjalani hidupnya gitu ya. Jadi untuk percintaan ini, kamu kalau sayang sama dia, bantu dia untuk healing. Yakinkan kalau tidak semua ya yang dia temui itu seperti orang masa lalu gitu ya. Oke. Sekarang kita akan ambil pesan dari Blackboard-nya Goddess Mendes, pesan buat kamu yang menonton atau memilih file 3 ya. Ini versi Goddess Mendes ya. Aku shuffle dulu. Pesan buat kamu yang pilih file ya, buat sahabatku semua yang pilih file nomor 3. Apakah dia sudah menikah? Satu, 2. Dia tadi yang di sono kok kerutuknya sampai 6. Tergantung yang jatuh ya sayang ya. Jadi Gondes cuma membacakan yang
jatuh dan yang memang hati Gondes itu tertarik untuk mengambil kartu yang jatuh itu. Tapi kalau kartu jatuh dan banyak dan bertumpuk-tumpuk tapi intuisi hati Gondes tidak ingin mengambil, berarti akan dishuffle kembali ya. Oke, aku buka ya, Gondes buka nih. Kalian berjodoh. Nah, di sini pesannya kan adalah kalian berjodoh. Terserah kamu akan mengelola hubungan ini menjadi seperti apa. Kondisi dia dalam keadaan seperti ini, masih dalam keadaan labil ataupun bimbang ya. Dia belum bisa menentukan sikap, dia belum bisa berkomitmen dengan kamu, tetapi dia dekat dengan kamu gitu loh. Tepati janji ya. Kalau kamu pernah berjanji sama dia, ya tepati janji ya. Kegagalan, ataukah kamu pernah mengalami suatu kegagalan juga ya. Nah, dari kegagalan itu coba kamu praktekkan menjadi hubungan ini menjadi lebih baik, agar kegagalan itu menjadi pembelajaran kamu untuk menjadikan suatu hubungan itu menjadi lebih baik buat kamu. Bagaimana caranya? Kalian yang harus mengelolanya, ya kan? Harapan untuk bahagia, di sini ada harapan untuk bahagia ya di file ini. Ya. Sandal sebelah. Ya, sebelahnya kemana? Ini pesan buat kamu ya. Jadi kalian berdua ini ibaratnya sepasang sendal. Kalaupun nanti hilang sebelah gitu, atau tidak ada sebelah, ya seperti sendal selen, memang disebutnya sendal selen ya. Walaupun nanti dipasangkan dengan yang lain dan bisa digunakan, tapi tetap aja tidak nyaman dan tidak enak dipandang, yang dinamakan sendal selen ya kan. Oke, sekarang kita shuffle untuk Angelic Oracle Cards-nya, pesan alam semesta buat kalian ya. Gondes mengambil dari Angelic Oracle Card, tidak mengambil dari The Ampunya Mendes ya. Oke, kita shuffle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Apakah dia sudah menikah? File ketiga. Oke. Steady progress, ada steady progress. Ya, kita langsung artikan aja. Ini pesan dari Angelic Oracle Card atau dari para malaikat penjaga kalian, atau disebut dengan energi positif ya. Stay progress ya, kemajuan steady ya. Kami menghargai kemajuan kamu, kami para malaikat ya. Kamu telah membuat atau mengingat cinta dalam keseharian kamu ya, suatu kegiatan gitu ya. Kita bisa melihat kontribusinya dengan jelas ya. Kamu membuat dunia melalui kamu, pikiran, perasaan, dan tindakan cinta. Jadi begini, ada steady progress. Kamu tuh diharapkan di sini para malaikat penjaga kalian atau energi positif kalian itu juga ikut memperhatikan, ikut melihat bahwa ya di setiap saat, di setiap waktu itu kamu selalu yang namanya mengangkat cinta atau memegang cinta itu adalah suatu anugerah gitu ya. Dan kamu itu sangat menjadikan itu suatu kegiatan bahwa cinta kasih itu memang perlu. Dan para malaikat atau energi para malaikat penjaga kalian ya ini ya, atau energi positif kalian itu di sini selalu melihat kontribusinya ya dengan jelas, bahwa kamu membuat dunia kamu melalui kamu sendiri, melalui pikiran kamu, melalui perasaan kamu, dan melalui tindakan cinta yang kamu lakukan di sini adalah sudah benar adanya gitu. Jadi begini, intinya kalau kamu menyayangi seseorang dengan tulus ya dengan tulus, malaikat positif ya akan mendukung, terutama malaikat penjaga kalian atau energi positif akan mendukung kamu ya, akan membuat kamu merasa tenang dalam kesehariannya ya,
akan membuat kamu menjadi lebih indah hidup, ya kan? Ya kan? Ini sekarang di file 3 pilihan kalian ini, yang pilih kalian ya, terserah kalian akan mengelola. Yang pasti dia belum menikah dan dia saat ini dalam keadaan masih bimbang, belum bisa komitmen karena masa lalunya yang sangat melukai hatinya. Dan di sini juga ada manipulasi ya. Boleh kamu katakan ini manipulasi karena kamu ini saat ini belum ada komitmen dengan kamu apa-apa. Cuman dia ingin bersama kamu, curhat dengan kamu, kayak bukan have fun ya. Kalau have fun itu pasti berujungnya itu ya memang pacaran, temenan gitu ya. Ini tidak temenan, ini tidak sekedar temenan. Dia itu ada rasa sama kamu, cuman belum bisa menyampaikan karena masa lalunya terlalu menyakitkan gitu ya. Oke, file 3 ya. Seperti ini keadaannya. Jangan senyum-senyum. Kalau emang ini kalian alami, jadikan ini motivasi kalian untuk menjadi lebih baik. Apalagi kalau kalian pernah menjadi suatu kegagalan. Ini kalian saling membutuhkan, bukan saling ya, ada perasaan lah di antara kalian berdua, memang ada perasaan. Makanya kalau kamu memang sayang dia, tepati janji dalam hati kamu dan memang kalian ditakdirkan berjodoh. Berjodoh itu gimana sih, Des? Berjodoh itu belum tentu menikah. Jadi berjodoh itu ya ngobrolnya cocok, terus cara, pokoknya banyak kecocokan itu juga termasuk berjodoh ya. Ya, karena di sini nggak ada gambaran menikah, cuman ada kebimbangan dari dia, ada masa lalu dia yang membuat dia belum bisa healing. Kalian yang akan membantunya kalau kalian sayang ya. Kalau tidak ya file 3 seperti ini jadikan antisipasi atau kalian jadikan pembelajaran saja ya. Oke, itu saran dari Gondes Mendes ya, tentang hati dan jiwa. Oke, untuk file 3 terima kasih. Jangan lupa ya subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share ke sahabat-sahabat kalian. Mungkin ya channel Gondes Mendes Tarot ini bisa menjadi pilihan, menjadi channel pilihan kalian ya, yang penuh dengan solusi dan saran. Yang mau personal reading silakan ya, ada tarif bermahar di sini ya. Nanti ada, kalau kalian ingin personal reading langsung chat aja ke nomor WA Gondes Mendes ya. Oke. Terima kasih, bye. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di edisi general reading ya, atau fun readings. Apakah dia sudah menikah? Oke. Di sini file 4 diwakili oleh bunga mawar kuning atau yellow rose ya. Oke. Kita akan shuffle ya. Perhatikan ya. Jangan lepas pandangan. Semoga bisa resonate ya, sesuai kalian inginkan jawabannya. Oke. Apakah dia sudah menikah? Oke. Ini kartu masih kaku ya. Apakah dia sudah menikah? Mungkin kalian bertanya-tanya ya. Ya, jangan lupa subscribe ya, buat motivasi Gondes Mendes membuat video-video terbaru. Oke, terima kasih. Apakah dia sudah menikah? Ini hanya fun reading ya, jangan jadikan pedoman hidup kalian sehari-hari. Jadikan ini sebagai motivasi, antisipasi, pembelajaran dan sebagai entertainment ya, jadikan hiburan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah menikah? Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah jawaban terbaik nomor. Oke. Ada The Hermit ya, The Hermit ya, penenangan diri ya, atau isolasi. Di sini ada The Empress. Ada apa ini? Ada The Empress, seseorang yang manja.
atau seseorang yang lagi menunggu kelahiran, si dia pastinya ya. Ini bisa vice versa ya, masalahnya di sini kan general reading, jadi tergantung vibrasi kalian. Ya. Oke, kita shuffle lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Six of Pentacle, berbagi kasih. Kenapa bisa berbagi kasih ya? Ada the Moons, emosional, atau sesuatu yang dia lakukan tidak paham apa yang akan terjadi. Dan ada pembuktian di sini nanti. Ini kalian sudah menikah, atau kalian berdealing dengan orang yang sudah menikah, atau bagaimana ya? Atau kalian sudah menikah dan berdealing dengan single parent gitu ya, duda. Kalau kalian feminim ya berarti dengan duda. Enggak. Begini, ada suatu isolasi di sini. Dia melakukan isolasi diri di sini karena dia mempunyai suatu masalah. Ya, itu menunggu suatu kelahiran. Siapa yang akan melahirkan di sini ya? Siapa yang akan melahirkan di sini? Ya. Terus ada Six of Pentacle. Dia melakukan berbagi kasih dengan yang lain, dengan kamu mungkin ya. Ini kalian berdealing dengan seseorang yang sudah menikah ya, atau dengan seseorang yang belum menikah tetapi tidak ada Three of Cups di sini. Kamu berdealing dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan ya, dan dia berbagi kasih dengan kamu di sini karena keadaan pasangan lagi menunggu kelahiran di situ, seperti itu ya. Kalau yang aku liatin ya, yang menurut Goddess Mendes, penglihatan Goddess Mendes seperti itu. Di sini soalnya ada the Moons ya. Ini perjalanan hidup dia. Terus ada the Moon di sini. The Moon sendiri diartikan sebagai emosi atau melakukan sesuatu tanpa tahu apa sebabnya gitu ya. Ya. Atau kalian, dia belum menikah tetapi dia mempunyai seseorang yang menunggu kelahiran. Tidak mungkin. Ini kalau dia itu mempunyai orang ketiga selain istri ya, pasti ada gambarannya di sini. Dia lagi melakukan suatu perjalanan ya, suatu isolasi diri di mana seseorang di samping dia itu lagi menunggu kelahiran ya. Dia melakukan berbagi kasih dengan yang lain. Dan dia sendiri tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu apa sebabnya, penyebabnya, akibatnya itu dia nggak tahu. Tapi nanti akan melakukan suatu pembuktian apa nanti kita lihat. Atau kalau tidak gini nih, seseorang ini berdealing dengan kamu, bisa bujangan, bisa single parent, bisa sudah punya pasangan ya si dia ini ya. Ya. Tetapi dia berbagi kasih dengan yang lain. Ya. Berbagi kasih dengan yang lain, dengan seseorang yang sangat manja di sini. Dan dia melakukan itu tidak mengetahui apa nanti akibatnya. Kayak orang linglung ya. Melakukan sesuatu yang tidak tahu akibatnya apa, jadi asal gitu ya. Kayak orang linglung itu. Kalau Mendes bilang sorry ya pakai bahasa yang kasar. Bagaimana dong sebutannya? Dia punya pasangan tapi dia berbagi kasih gitu loh. Ya kan? Tapi dia sendiri ada the Moon di sini, tidak tahu apa yang dia lakukan itu mimpi apa gimana gitu. Apa asal gimana tergoda sama seseorang yang manja ini gitu. Atau dia memang berkeinginan karena tidak sabar nunggu kelahiran ini, dia kesepian dan berbagi kasih dengan yang lain. Apa yang akan dia buktikan? Penyelesaian untuk apa? Akan menyelesaikan hubungan dengan kalian ya. Sepertinya seperti itu. Ada Ace of Pentacle, ada peluang. Oh begitu. Jadi berdealing dengan kalian ini, yang kalian berdealing dengan seseorang yang seperti ini, ya dia kalau ketahuan akan menyelesaikan hubungan ini.
Kalau kalian banyak ingin tahu tentang dia gitu. Di sini ada perjuangan, ada peluang, ada perjuangan, dan ada yang dinamakan dengan sebentar mau jatuh, batas gitu ya, batas, adanya batas lingkungan. Dia tuh tidak bebas bergerak gitu dalam hubungan ini bersama kamu. Makanya dia berbagi kasih dengan yang lain. Jadi kamu kayak diabaikan gitu. Kadang-kadang ya dijawab chat kamu ya, chat kamu. Kadang-kadang enggak, karena dia juga merasa kamu seseorang yang ingin tahu rahasia dia sampai ke dalam-dalamnya gitu. Apa yang dia lakukan harus laporan ke kamu ya kan, kamu harus tahu. Nah di sini dia merasa dibebanin gitu, merasa dihalangin, merasa kayak dikontrol gitulah istilahnya ya. Makanya dia diam-diam mencari hubungan lain ya. Bahkan dia sudah berkomitmen dengan orang ini, benar kata aku. Dia sudah punya komitmen dengan orang lain selain kamu. Kamu apa statusnya? Pacar atau gebetan atau fun-funan aja gitu? Dia dengan orang ini sudah berkomitmen. Pembuktiannya melakukan penyelesaian dengan kamu. Ya, keraguan-keraguan kamu terjawab di sini. Apakah dia sudah menikah? Belum, tapi dia punya komitmen dengan orang lain selain kamu. Dan itu dibuktikan dalam kartu ini. Komitmennya apa? Pacaran dengan yang lain gitu. Ya. Jadi selama ini berhubungan dengan kalian, dia merasa dibatasin gerak-geriknya sama kamu. Kamu semua harus tahu tentang dia, sedang apa pagi ini, kamu lagi di mana, kamu lagi ngapain, kamu lagi sama siapa, kamu tadi pulang jam berapa. Nah dia merasa terkekang di sini. Akhirnya dia melarikan diri mencari yang lain ya, mempunyai yang lain. Ada peluang di sini ya. Dia sudah bicara apa adanya, dia sudah bicara jujur, tapi kamu masih aja kadang-kadang lupa, lepas kontrol. Kalian menanyakan hal yang sama, pertanyaan yang sama, jadi membuat dia itu kayak semacam ilfil gitu. Udah akhirnya dia seperti terkekang, seperti terbelenggu ya. Dan di belakang kamu dia mencari yang lain. Bahkan di sini kalau nggak seseorang yang manja ya, The Empress itu diartikan sebagai seseorang yang lagi menunggu kelahiran, tapi bisa juga diartikan sebagai seseorang gadis yang sangat manja ya, penuh birahi gitu ya. Kenapa dia suka nggak ini deh sama aku, suka nggak kayak ngerespon banget gitu. Selama ini dia cuma menyenangkan hati kamu, mungkin nggak enak aja udah terlanjur punya komitmen sama kamu ya, walaupun kemudian dia menemukan yang lain ya. Atau kalau dia sudah berkeluarga, dia sudah punya komitmen dengan istrinya gitu. Jadi nanti kamu akan ada penyelesaian di sini, pembuktian untuk penyelesaian hubungan ini ya. Semoga tidak terjadi. Udah bicara, jangan, kalau kalian sayang ya kurangi rasa ingin tahu kamu tuh, kurangi, bebaskan dia asal dalam jalur yang benar gitu. Jangan dikasih kayak ikatan gitu ya, harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Tapi berilah dia kebebasan dalam artian porsi yang benar gitu. Dia dipercaya, kamu percaya dia, kamu setia sama dia, kamu jujur sama dia, dan dia seharusnya seperti itu gitulah. Maksud aku seperti itu, maksud Mendes untuk kamu memberikan suatu kepercayaan ke dia. Jangan dibelenggu seperti ini, dia merasa dibelenggu loh. Ini bisa vice versa, bisa ini kamu di energi ini, atau di energi ini, atau di energi ini, atau di energi kedua-duanya, atau ini memang pure energi dia ya. Ini general readings, bisa resonate bisa tidak. Kalau kalian ingin resonate
personal reading. Nanti jadi energinya itu pure punya kalian gitu, punya kamu ya. Silakan kalau ada masalah pengen personal reading, pengen dilihat ya, tapi bermahar di sini. Oke ya. Sekarang aku akan shuffle blackboard yang Mendes. Pesan buat kamu yang memilih file nomor 4. Satu. Kadang-kadang Gondes tuh ngerasa kayak gimana ya, nggak pilek tapi kayak orang mau nangis gitu. Sorry ya, menggelikan ya. Oke, 5 ya. Kita buka satu persatu. Pesan buat yang pilih file nomor 4. Pesan buat kalian yang pilih file nomor 4 ya. Ada angka 21 ya. Apakah umur kamu 21 atau umur dia 21, atau kamu lahir di angka 21 atau dia lahir di angka 21, atau kalian jadian di angka 21, atau ada apa, ada kenangan apa di tanggal 21 ini ya. Hanya kalian berdua yang tahu. Ya, kemudian aku buka untuk yang kedua. Kalian berjodoh. Berjodoh Des ya. Ya berjodoh, ngomongnya nyambung, komunikasinya nyambung, berantemnya nyambung. Semua nyambung sih, cuman ada controlling di sini. Jadinya membuat si dia itu atau kamu ya, yang kontrol dia atau kamu ya, bisa vice versa. Nah, jadi seperti menaruh kebosanan atau keilfilan, atau kadang-kadang jawabannya ketus. Mons, ada mon ya. Mon itu mon itu Bu. Mon itu perasaan ya. Ya, kamu harus bicara dengan perasaan. Ada 02. Siapa yang lahir di angka 02 atau lahir di bulan 02, atau kalian janjian di 02, atau ada apa di angka 02? Hanya kalian yang tahu. Atau tanggal 21 bulan 02 ada apa nih? Dan ada 10. Siapa yang lahir di tanggal 10? Dan apa di tanggal 10 itu ada apa gitulah. Hanya kalian yang tahu. Oke? Pesannya angka semua sih Des. Iya, seperti itu. Mau bagaimana? Mengingatkan masa lalu kalian mungkin ya. Oke, sekarang akan aku shuffle untuk pesan alam semesta buat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia sudah menikah? Mohon diberikan jawaban satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. What do you desire? What do you desire? Apa yang kamu inginkan? Ada what do you desire? Apa yang kamu harapkan dan apa yang akan kamu lakukan ya. Apa yang kamu inginkan? Sekarang kamu memiliki kesempatan ya, langsung aku artikan aja ya. Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk menulis skrip ya, sesuai dengan keinginan kamu atau sesuai dengan keinginan hatimu yang sebenarnya. Sekali kamu dengan jelas memutuskan keinginan sejati kamu ya. Dan ketahuilah bahwa kamu ya di setiap hari ya siap dan pantas mendapatkannya ya. Apa yang kamu inginkan di sini? Ini pesan dari Angelic Oracle Cards, energi positif ya. Malaikat penjaga kalian. Pesan ya, pesan dari Angelic Oracle Cards. Apapun yang kalian inginkan, tulis dalam skrip hatimu. Kamu ingin apa? Kamu ingin seperti apa hubungan ini? Dan
Kamu memilih ini atau memilih itu, memilih yang baik atau memilih yang tidak baik ya. Di sini nanti semuanya itu yang kamu pilih ya. Sejatinya itu pantas buat kamu karena itu pilihan kamu. Jadi lebih baiknya ya, lebih baiknya. Di sini kan katakan keinginan hatimu yang sebenarnya itu apa, keinginan sejati kamu itu apa gitu loh ya. Dan ketahuilah bahwa kamu itu siap dan pantas untuk menerimanya apapun itu ya. Putuskan ya. Oke. Apakah dia sudah menikah? Ya, dia ada yang udah punya pasangan, bahkan menunggu kelahiran. Ini sebagian dari kalian ya. Tapi ada yang belum menikah, tapi ada seseorang di samping dia gitu. Karena semua terjadi karena dia dalam hubungan bersama kamu merasa terbelenggu. Ini bisa vice versa. Bisa ini energi kamu, bisa energi dia. Ini general reading ya. Tergantung vibrasi kalian. Oke ya. Saran aku ambil keputusan ya. Ambil sampaikan apa ya, atau untuk memutuskan apa yang menjadi keinginan kamu dalam hubungan ini ya. Oke. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali sebelum semuanya terjadi, karena apa, jangan sampai kecewa pada akhirnya. Jadi berbanyaklah berpikir dulu baru melangkah satu langkah ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Apapun yang terjadi anggap saja itu adalah anugerahnya, dan memang rute hidup kalian seperti itu. Mau positif, mau negatif, mau membahagiakan, mau mengecewakan, jangan pernah mengeluh, karena itu adalah pilihan kalian ya. Oke. Karena hidup adalah pilihan ya kan. Oke. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenarannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali kepadanya, kita sandarkan harapan ya, permohonan kita sandarkan semuanya kepada Sang Pencipta alam semesta dan isinya ya. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu sesungguhnya cuma membuat kecewa. Oke. Selalu berdoa, karena doa itu seperti orang mengayuh sepeda ya. Semakin lama tapi semakin kita selalu berdoa akan sampai pada tujuan kita ya, di mana kita inginkan. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. God bless you. Bye.